Hai guys, bersama Bang Boy. Ada isu yang mengatakan bahwasanya pengungkapan bahwa Ina Rusli sudah menikah siri itu adalah cara untuk mengcounter laporan polisi. Kita bahas langsung dengan dia resminya. Nara, kamu ngapain sini? Tolong aku. Tolong apa? Aku mau ditangkap polisi. Tangkap polisi. Tuduhannya perzinaan, makanya apa ini mas? Jangan ngomong kenceng. Udah suami orang, aku nggak tahu. Jangan ngomong kenceng. Nggak enak sama tetangga. Gini. Abi, ini siapa Abi? Enggak gitu. Abi, Ya, kamu udah punya istri? enggak. Kamu nggak pernah bilang loh sama aku. Aku bisa jelasin. Ini selingkuhan kamu, Abi? Enggak Selingkuhan gitu, kamu? Mi. Kamu selingkuh? Selingkuh. Enggak, aku single. Maksudnya aku Maksudnya apa Abi semua ini? Maksud kamu aku pelakor? Kamu pelakor lah. Dia yang nggak jelas. Kok Dia nggak kamu- pernah bilang dia punya istri. Kamu tuh, Aku bukan pelakor, aku nggak bisa. kamu pelakor lah. Aku bukan pelakor. Ini adalah rangkuman kisah problematik yang super ruwet ya. Kenapa aku bilang ruwet? Karena ternyata walaupun belum lama ketemu sudah melibatkan perasaan-perasaan. Oke. Melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Ihsanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan sebagai seadil dan sebagai mestinya. Buktinya apa aja chat atau apa kak? Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka Kak, berarti ini kejadiannya saat di Medan apa di Jakarta? di Jakarta. Sudah berapa lama kan sih saat akan mengetahui perselingkuhan ini? Saya tahunya Agustus. Berapa Agustus lama 2006. sampai sekarang? 2000. Baru-baru aja kali ya, baru-baru aja tahunya. Kalau untuk lokasinya sendiri CCTV-nya tidak. Mohon maaf, nanti kita. Selain CCTV, bukti-buktinya apa aja kak? Ada di chat kah atau bagaimana? Nggak ada sih, CCTV aja. Maka udah coba menghubungi pihak wanita atau Udah. Walaupun dibilangnya buktinya CCTV saja, itu udah valid. Itu sudah valid untuk memenjarakan orang. Tinggal nanti diaturlah ya. Bisa nggak Fahmi menunjukkan bahwasanya sudah nikah siri dan polisi bisa ngecek data itu. Itu apakah dibuat memang pada saat itu atau baru-baru aja bisa ketahuan tuh nanti. Ya, dengan inisial IR. Membenarkan bahwa Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait dugaan perzinahan. Nah, ini diterima di hari Sabtu 22 November sekira pukul 16 sore. Penyidik baru coba akan mengirim surat panggilan karena terkait tentang beberapa saksi yang mengetahui peristiwa ini. Dan ini juga terkait tentang barang bukti yang baru ditunjukkan oleh pelapor, ini belum diserahkan kepada penyidik. Jadi penyidik kami butuh waktu ya. Pasal yang dikenakan Pak? Ya, Yang dilaporkan? dikenakan dalam undang-undang pasal 284 KUHP. Rencana pemanggilannya kapan dilakukan? Masih kita LT Akan ada pemanggilan kepada pelapor terlebih dahulu untuk melengkapi bukti-bukti. Habis itu baru tuh diproses. Ada enggak deliknya di situ? Kalau terbukti deliknya ada, naik ke penyidikan, penetapan tersangka, masuk ke pengadilan. Wow. Terus memang kita udah ada ngobrol internal, cuma ya belum sampai ada kayak keputusan apa tuh belum. Jadi memang kita masih lihat dulu. Karena aku juga baca-baca beritanya kan ada dilaporin dan lain-lain kan. Nah itu kan perlu proses semua juga. Jadi memang belum bisa terlalu banyak ada yang diomongin. Tapi kalau ditanya gimana-gimananya ya kaget ya. Cuma ya kita coba lihat dulu lah nanti gimana. Untuk Inara sendiri sudah mendengar langsung juga kan?
Kalau respon ya kaget, sama kita semua kaget sih. Maksudnya kenapa bisa ada seperti itu, kita juga agak shock juga. Tapi berarti membantah atau membenarkan sih Kak? Kalau itu belum bisa ngomong banyak sih, karena kan kita juga belum ketemu nih sebenarnya. Tapi aku sudah by call tuh sudah chat sudah. Cuma memang belum ada pertemuan yang memang kita ketemu banget, itu belum. Nah, cuma memang ya namanya orang kaget pasti masih nenangin diri dulu lah. Jadi aku juga ngasih ruang buat dia supaya dia agak tenang dulu, baru nanti mungkin ajak bicara, entah mungkin besok atau lusa, aku belum tahu. Dalam komunikasinya, klarifikasi apa sih yang disampaikan oleh Inara, Bang? Aku sih posisinya nanya, cuma bertanya kayak ini ada berita seperti ini gimana. Nah tadi balik lagi aku bilang, jadi belum ada jawaban yang dari dianya tuh belum yang kayak iya atau tidak. Nah itu tuh belum ada jawaban itu gitu loh. Jadi makanya tadi aku bilang kayaknya memang kita butuh waktu, karena memang baru banget kan Mas, baru naik itu kan baru kemarin banget. Jadi kayak kita memang butuh space untuk komunikasi itu secara internal dulu, termasuk juga ke klien-klien kita juga pada nanya, maksudnya ini Inara. Padahal kau adalah simbol wanita yang diselingkuhin tapi mampu bangkit. Sekarang kan hancur berkeping-keping apa yang kamu bangun selama ini kan? Dulu, karena hal ini kan bukan hal yang mudah ya. Jadi akhirnya kita minta ya waktu lah. Akhirnya mereka yang memberikan kita waktu, ya nggak apa-apa. Coba nanti kalau misalkan enggak ya dikasih tahu ke kita. Tapi sebelumnya memang sudah saling kenal atau sering ketemu karena politik atau apa? Kalau yang saya tahu, kenal itu memang yang untuk urusan bisnis. Memang untuk urusan bisnis memang iya. Jadi kalau dibilang nggak kenal ya nggak juga, memang kenal untuk urusan bisnis. Iya. Tapi kan akhirnya sudah terbongkar kan? Ini rame banget beritanya di sosial media, terutama bahwa artis Inara Rusli saat ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus perselingkuhan dengan suami orang. Jadi ceritanya ini yang melaporkan adalah istri sahnya. Nah, padahal kita tahu beberapa waktu yang lalu bahwa Inara Rusli itu menjadi korban dari pelakor atau korban dari perselingkuhan, sehingga dia dengan suaminya sudah bercerai pada tahun 2023 kemarin. Nah, kalau sampai ini terbukti dia berselingkuh dengan suami orang, ancamannya adalah di pasal 284 KUH pidana dengan ancaman 9 bulan penjara. Dan yang dipenjara nggak cuma satu orang, tapi 2 orang, laki-laki dan perempuan, semua sama-sama dipenjara selama terbukti. Apalagi ada video itu semakin akan menguatkan bahwa si pria udah pasti masuk penjara. Yang pria ya. Tinggal yang wanita ini. Yang wanita ini bisa aja berlindung di balik kata-kata saya nggak diberitahu bahwa dia sudah menikah. Itu. Ya, dia bisa berkelit di situ. Tapi saya nikah siri. Nikah siri itu adalah nikah secara agama kan. Tapi secara negara itu belum diakuin. Sementara proses hukum itu adalah proses negara. Negara hadir untuk menangani kasusmu. Jadi acuannya itu pasti nikah secara sah. Jadi nikah siri sebenarnya nggak menjadi alat untuk membebaskan kamu dari penjara sebenarnya. Kalau ikuti logika hukum ya. Karena apa? Karena nikah siri itu ya hanya secara agama saja. Tetapi mungkin kalaupun dipaksakan Inara Rusli masuk penjara, dia akan mendapatkan simpatik dari masyarakat. Bukan karena dia pelakor, tapi karena dia nggak tahu apa-apa, tapi tetap di penjara. Tapi kan itu sulit ya. Sulit untuk kita bisa berpositif ke arah situ. Kenapa? Karena nggak mungkin lu nggak tahu orang yang mendekati lu ini punya masalah rumah tangga atau tidak. Karena orang-orang yang ikut pengajian yang seperti itu udah pasti, mohon maaf ya, udah pasti udah berumah tangga kata kasarnya. Mungkin Bamboy salah ya, tapi logikanya kan ke situ. Orang yang ikut pengajian yang seperti itu udah pasti udah berumah tangga harusnya. Karena kalau mau dibilang belum berumah tangga, bisa aja sebenarnya ikut, tapi itu peluangnya kecil. Ya. Selamat siang Bang Hotman. Bang, bisa nggak sih Bang istri sah gugat suami atas dugaan perselingkuhan dan perzinaan, sementara ternyata si suami udah nikah sirih dengan perempuan lain? Di mata hukum, nikah siri itu bukanlah pernikahan yang secara hukum negara. Ya, jadi selama belum ada pernikahan secara hukum negara, maka istri dari si cowok bisa mengadukan kalau ada bukti dugaan perzinahan.
Kalau ada bukti. Tapi berarti- nikahnya sendiri tidak otomatis membuktikan adanya perzinahan. Harus bisa dibuktikan bahwa mereka telah melakukan hubungan intim. Ya, itu yang agak susah di situ. Memang sih secara logika kalau orang sudah nikah siri, ya hampir dapat dipastikan sudah melakukan hubungan intim. Jadi tetap di mata hukum perlu pembuktian. Harus ada pembuktian bahwa mereka telah melakukan hubungan intim. Itu namanya perzinahan. Oh, berarti dalam bentuk apapun itu buktinya memang harus ada, Bang? Harus ada. Kan bisa aja dia katakan kami udah nikah siri tapi puasa dulu gimana? Nggak apa-ngapain dulu gitu. Kayak Hotman itu kan suka puasa gitu. Nah, kalau memang posisinya ini istri sah ini tidak mengetahui, Bang? Mana lagi lo, rezeki bapak lo tuh. Jadi tanya dia kalau soal nikah siri sama dia nih. Nah, untuk posisinya kalau seorang istri sah itu nggak tahu ternyata kalau misalkan suaminya ini udah nikah siri itu gimana, Bang? Bisa nggak sih dilaporkan? Oke, seorang istri, seorang suami yang menikah, ya, menikah secara hukum negara dengan orang lain tanpa izin istri pertama, maka itu termasuk perbuatan tindak pidana. Dan biasanya nikah kedua itu si suami akan merekayasa surat-surat ngaku single atau ngaku sudah dapat izin. Jatuhnya pemalsuan Jadi surat. ada dua aspek. Satu, perbuatan tersebut meminta izin nikah tanpa izin istri adalah pidana. Dan kedua, untuk bisa nikah kedua itu kan dia mungkin akan rekayasa surat-surat. Misalnya ngaku single, ngaku ini, itu juga perbuatan pidana pemalsuan. Gitu. Berarti kuat nggak sih, Bang, untuk melaporkan sang suami ini? Bukti petunjuk sudah kuat kalau dia sudah ngaku nikah siri. Cuma masih perlu pembuktian apakah mereka sudah melakukan hubungan intim. Kalau tanpa hubungan intim tidak ada perzinahan. Intinya sudah ada video bilang pewawancara dia pun kayak nggak tahu berita yang terbaru. Halo, lagi rame nih. Mari kita bahas. Perselingkuhan bisa dikategorikan sebagai pidana, namun tentu ada persyaratannya. Pidana yang dimaksud dalam ini adalah pidana perzinahan yang masuk dalam pasal 284 KUH pidana yang lama, dan KUH pidana yang baru diatur dalam pasal 411 yang akan berlaku nanti pada terhitung sejak 1 Januari 2026. Namun pidana zina ini yang biasa dikatakan perselingkuhan ini mempunyai sangat khas sekali. Jadi bukan kayak seperti pidana umum. Pertama, dia adalah pelakunya harus, salah satu dari pelaku itu harus sudah mempunyai suami atau istri yang sah, yang itu baik pelakunya itu salah satu atau kedua-duanya terlibat atau terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Setelah itu, bahwa pidana dari perselingkuhan ini, perzinahan ini merupakan pidana delik aduan. Jadi mesti ada pelaporan dari orang yang dirugikan, yaitu istri yang sah misalnya atau suami yang sah dari para pelaku tersebut. Dan ancamannya lumayan berat juga. Ancaman maksimal hukumannya untuk pidana yang lama itu 9 bulan penjara, sedangkan pada KUH pidana yang baru itu ancamannya maksimal 1 tahun atau denda 10 juta, 20 juta gitu, lupa saya. Nah, itu kira-kira gambaran dari suatu pidana perselingkuhan atau yang dikenal dengan perzinahan. Tapi aku yakin seorang Inara bukan lagi memikirkan 1 tahun 9 bulan. Saat ini dia akan memikirkan begitu hancurnya semua apa yang ada dia bangun selama ini dan apa yang sudah dia punya selama ini. Guys, gila, ini nggak habis pikir. Kalian tahu nggak sih Inara Rusli ya, yang mantan istrinya Virgon, yang katanya si Virgon itu selingkuh gitu ya, terus akhirnya bercerai. Halo, lagi rame nih. Ini dari versi Inara. Bagaimana dengan suami lama Inara? Sebab dialah yang katanya juga terlibat untuk ngasih file rekaman tersebut ke istri pertamanya Pami. Kita up di next content. Thank you guys. Bye-bye.